Yap, selamat datang di channel AF1. Kali ini saya akan membahas film berjudul A Quiet Place, dirilis tahun 2018. Film ini mengisahkan keadaan di mana menimbulkan suara itu sangat berbahaya. Penasaran dengan filmnya? Mari simak video berikut ini. Hari ke-89 diawali dengan memperlihatkan seorang anak sedang berjalan-jalan di salah satu supermarket yang terlihat sangat sepi dan dengan suasana yang sangat sunyi pula, di mana keadaan supermarket sudah agak berantakan, bahkan terlihat sudah tak terurus sama sekali. Perkenalkan seorang ibu yang sedang mencari obat untuk anak laki-lakinya, sebut saja si Am, yang sedang sakit. Ia mengambil obat dengan sangat hati-hati, bahkan tidak menimbulkan suara sedikit pun. Anak pertama, sebut saja si Ar, menghampiri adiknya, sebut saja Siki, yang sedang menggambar roket dan mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa cara kita pergi dari planet ini dengan menggunakan roket. Saat Siki mengambil mainan pesawat, tiba-tiba tak sengaja menjatuhkan dan akan menimbulkan suara. Untung saja sang kakak Siar berhasil menangkapnya. Perkenalkan sang ayah, ia sosok yang sangat bertanggung jawab dan sangat menyayangi ketiga anaknya. Ternyata sang ayah dan mereka semua satu keluarga menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Mungkin ini juga salah satu cara untuk tidak menimbulkan suara. Entah apa yang membuat keadaan menjadi seperti ini, dan mereka pun harus melakukannya setiap hari. Jika membuat suara sedikit pun, maka akibatnya akan fatal. Saat semua berkumpul, ternyata Siki membawa mainan pesawat yang tadi akan jatuh. Sang ayah pun mencopot baterainya dan menyuruh sang anak tidak membawanya karena benda itu terlalu berisik. Merasa kasihan, si Ar memberikan mainan pesawat kembali tanpa baterai. Namun, Siki mengambil baterainya juga tanpa sepengetahuan siapapun. Kembali melanjutkan perjalanan. Di luar terlihat sangat sepi, tidak ada orang selain mereka. Jalanan pun sepi, mobil-mobil berserakan, seolah-olah telah terjadi kepunahan manusia. Mereka juga harus nyeker, tanpa alas kaki, berjalan untuk sampai ke tujuan mereka. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya suara. Saat sampai di jembatan, Siki yang ada di belakang tiba-tiba membunyikan mainan pesawat roketnya. Seketika itu semua menjadi panik, terutama sang ayah yang langsung berlari menghampiri Siki. Sambil menoleh ke kanan, terlihat ada juga sesuatu yang berlari mendekati Siki. Dan tiba-tiba, ya, ada sosok monster menerkam Siki. Dan inilah A Quiet Place. Sampai di tempat tujuan yang ternyata itu adalah ladang pertanian, di mana mereka akan bertahan hidup di sana. Terlihat banyak sekali koran di ruang sang ayah yang isinya adalah darurat internasional yang disebabkan oleh monster atau alien. Ia buta, memiliki penderangan tajam dan sangat berbahaya. Sang ayah mencoba berkomunikasi dengan saluran frekuensi internasional, menggunakan frekuensi gelombang radio dan mengirimkan sinyal kepada siapa saja yang masih selamat. Namun tak ada jawaban, ia pun menutupnya kembali. Sang ibu ternyata sedang mengandung bayi dan mempersiapkan semua untuk kelahiran bayinya. Sang ayah masih merasa sedih karena kehilangan Siki anak terakhirnya. Untuk itu ia akan bersungguh-sungguh menjaga semua anaknya. Tiba untuk makan malam, ibu memasak dengan cara yang tidak biasa. Makan pun dilakukan dengan piring yang diganti dengan daun, sendok garpu digantikan dengan tangan. Itu dilakukan agar tidak menimbulkan suara. Si Ar dan si Am sedang bermain monopoli. Tiba-tiba tak sengaja menjatuhkan lampu, sehingga apinya membakar kain. Seketika itu sang ayah langsung memadamkannya dan menyuruh mereka semua untuk diam. Terdengar suara dari luar yang mendekat. Ternyata itu hanyalah rakun. Namun saat rakun itu berada agak jauh, tiba-tiba alien menerekamnya. Di malam itu, sang ayah sedang memperbaiki dan memodifikasi alat bantu pendengaran
agar berfungsi normal kembali untuk anaknya si R. Sang ibu mendekati sang ayah, memeluk untuk memberinya semangat, dan melakukan dansa dengan musik yang diputar menggunakan headset. Hari ke-473, sang ayah sedang menebarkan pasir di jalan agar mengurangi suara dari pijakan kaki. Sang ibu sedang mengecek kondisi calon bayinya dan memprediksi tanggal berapa akan lahir, serta ia juga mempersiapkan segala hal untuk kelahiran bayinya tersebut. Suatu ketika, sang R mencoba masuk ke ruangan kerja sang ayah, namun R dicegah masuk oleh ayah. R menanyakan sang ayah mengapa tidak boleh masuk, namun ia tidak diberi alasannya. Untuk itu, R marah karena tidak boleh masuk. Kemudian, sang ayah memberikan alat yang tadi ia perbaiki. Ternyata alat itu adalah pengeras stereo kecil, yang ternyata R adalah seorang tunarungu. Untuk itu, ayah membuat alat itu. Sempat menolak, namun sang ayah tetap memberikannya. Sebagai sosok seorang ibu, tak lupa ia mengajarkan beberapa ilmu kepada si Am, yang biasa diajarkan di sekolahan. Ayah pun juga akan mengajarkan ilmu untuk bertahan hidup, yang akan dilakukan di luar rumah. Namun si Am menolaknya, ia tak mau pergi. Si R mengajukan dirinya yang akan pergi, namun ayah menyuruhnya agar tetap di sini untuk menjaga ibu dan ia akan tetap bersama Am. R masih kekeh ingin ikut pergi, namun ayah tak membolehkannya. Si R sangat kecewa. Saat di kamar, ia mencoba alat yang dibuat ayah dan ternyata itu berfungsi. Masih merasa sedih, R melampiaskannya dengan pergi keluar sendirian. Di sisi lain, ayah mengajarkan Shiki untuk menangkap ikan. Saat menimbulkan suara, Shiki merasa sangat takut karena alien bisa datang dan menyerang mereka. Namun ayah menenangkannya dan menjelaskan bahwa suara sungai itu terlalu berisik dan suara pelan itu aman. Untuk itu, ayah menunjukkan sesuatu yang lain dengan mendekat ke air terjun yang sangat berisik. Dimulai dari teriakan ayah, dan ternyata tetap aman, tidak ada alien mendekat. Melakukan percakapan yang sudah lama tidak dilakukan, Am menanyakan mengapa kakak tidak bisa ikut. Am menduga ayah menyalahkannya atas peristiwa kematian yang menimpa adiknya si R. Namun, ayah menjawab tidak. Am berpikir Allah yang menyalahkan dirinya sendiri. R pergi ke tempat di mana adiknya Ki yang meninggal. Ia sangat terlihat sedih dan berat karena harus kehilangan adik sayangnya tersebut. Untuk itu, R menaruh mainan pesawat roket yang disukai oleh adiknya sebagai tanda kasih sayang kepadanya. Kembali untuk pulang, sang ayah dan Ki terkejut karena bertemu seorang kakek dan istrinya yang telah meninggal diterkam oleh alien. Untuk itu, ayah menyuruh kakek untuk tenang dan diam. Namun, tiba-tiba kakek berteriak sekencang-kencangnya. Seketika itu, mereka berdua lari bersembunyi untuk menghindari monster alien tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Sang ibu yang masih sendirian di rumah, ternyata ketuban mulai pecah. Itu tandanya ia akan melahirkan. Ia pergi ke ruangan di mana ia sudah menyiapkan kelahiran sang bayi. Namun, saat menuruni tangga, tiba-tiba kakinya menginjak paku, menyebabkan bingkai foto jatuh dan menimbulkan suara. Untuk itu, ia langsung menyalakan lampu peringatan bahwa di rumah sedang tidak baik-baik saja. Baru beberapa saat, monster alien sudah berada di rumahnya. Berusaha tetap tenang dan sangat hati-hati, sang ibu sambil menahan rasa sakit atas bayinya yang akan lahir. Dari kejauhan, ayah dan Ki melihat lampu tanda bahaya menyala. Mereka langsung berlari menuju rumah untuk mengetahui apa yang terjadi. Monster alien mulai semakin mendekati ibu dan menuruni tangga. Untung saja ibu sudah memasang alarm sebagai pengalih perhatian, dan ketika alarm menyala, ia langsung pergi pindah ke tempat yang ada di sana. Ternyata di luar ada monster alien lain yang mendekati rumahnya. Ia menuju ke kamar mandi dan akan melahirkan di sana karena sudah tidak bisa menahannya lagi. Namun monster alien semakin mendekat. Dengan kondisi saat ini, ayah menyuruh anaknya Shiki untuk membuat suara yang sangat keras sebagai pengalih perhatian sang monster alien. Ketika sudah berada agak jauh, Ki mulai menyalakan petasan. Dibarengi dengan suara teriakan ibu,
Petasan itu menyala, meletus menggelegar ke langit. Alhasil, monster alien yang ada di rumah terpancing suara petasan tersebut. Di sisi lain, Ara melihat petasan kembang api dan langsung berlari pulang ke rumahnya. Dengan membawa shotgun, sang ayah mencari istrinya. Saat di kamar mandi, ia mengira istrinya sudah dimangsa oleh monster alien. Namun, sebuah keajaiban. Ternyata sang istri masih selamat dan sudah melahirkan bayinya. Ayah membawa mereka ke tempat ruang kedap suara yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di sisi lain, saat sedang berjalan kembali ke rumah, Kim merasa ada monster alien mendekatinya. Itu ditandai dengan senter yang mati sendiri. Untuk itu, ia berlari masuk ke ladang jagung. Namun, ia malah menabrak ban mobil dan pingsan saat itu juga. Si R yang sudah berada di ladang jagung melihat ada senter menyala di sana. Namun, ternyata ia juga diikuti sang monster alien yang ada tepat di belakangnya. Saat monster alien tersebut mempertajam pendengarannya, tiba-tiba ia malah berlari menjauh. Itu diakibatkan oleh alat bantu pendengaran yang memancarkan gelombang frekuensi tinggi yang dipakai oleh si R. Saat sudah terbangun dari pingsannya, sang ibu mulai mengkhawatirkan kedua anaknya yang ada di luar. Sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab dan memiliki kasih sayang yang amat besar, ia akan mencarinya dan berjanji akan melindungi mereka semua. Saat ayah mulai pergi, terlihat ruang kedap suara termasuki oleh air yang entah dari mana itu. Mungkin karena monster alien sudah mengobrak-abrik tempat itu, yang menyebabkan air masuk ke dalam ruang kedap suara. Saat ibu bangun dari ruang tidurnya, ia sangat kaget karena ruang kedap suara sudah dipenuhi dengan air. Dan ternyata di situ sudah ada monster alien. Dengan hati-hati, sang ibu mengambil bayinya, berusaha tetap tenang. Untung saja ada suara gemericik air, dan juga monster alien pergi karena suara dari luar. Si Am dan si A yang berada di bangunan, semacam gudang tempat penyimpanan jagung, mulai menyalakan api, agar ayah tahu mereka ada di sana. Namun api tidak bertahan lama, karena minyak hanya tinggal sedikit. Am meyakinkan Ar untuk tetap tenang, dan meyakinkan bahwa sang ayah akan mencari mereka. Mengira tempat itu tidak aman, Ar memilih untuk pergi. Namun saat Ar melangkah, tiba-tiba ia jatuh masuk ke dalam gudang jagung tersebut. Layaknya pasir hisap, Ki pun masuk ke dalam kumpulan jagung tersebut. Ar berusaha menolongnya, namun ia juga tenggelam di kumpulan jagung. Namun mereka berhasil selamat menaiki papan pintu besi yang jatuh dari atas. Mengira ada monster alien yang mendekat, mereka berdua tetap diam dan tenang. Tiba-tiba, monster alien datang dan menyerang mereka. Namun, mereka berdua berhasil berlindung di balik pintu besi. Sebuah keajaiban terjadi karena jika ada monster alien mendekat, itu akan berefek pada alat elektronik seperti lampu yang mati hingga alat bantu pendengaran yang dipakai si R semakin memancarkan gelombang frekuensi tinggi. Sehingga monster alien lari ketakutan mendengar suara dari alat tersebut. Mereka berdua akhirnya bertemu kembali dengan sang ayah. Merasa masih ada monster alien, sang ayah menyuruh kedua anaknya untuk berlindung ke dalam mobil. Untuk aman-aman, ia manggil sebuah kapak. Namun ternyata monster alien berada tepat di atasnya, yang langsung menyerang sang ayah. Dengan secara spontan, Am meneriakkan dengan memanggil ayahnya. Frekuensi suara alat yang dipakai Ar semakin tinggi, namun ia malah mematikan alat tersebut, sehingga monster alien langsung menyerang mereka. Sang ayah ternyata masih hidup, bangun dari pingsannya, melihat kedua anaknya yang sangat disayangi sedang diserang oleh monster alien. Untuk itu, ia akan mengorbankan dirinya demi anak sayangannya tersebut. Dengan kata-kata terakhir yang tak terucap, ia mengatakan bahwa ayah selalu menyayangimu, kemudian berteriak sangat keras. Seketika itu, monster alien langsung menyerangnya, dan anaknya pun harus pergi meninggalkan ayahnya di sana. Di sisi lain, sang ibu melihatnya dari kamera CCTV yang terpasang dengan sangat sedih.
Sampailah di rumah, mereka langsung masuk ke ruangan kerja sang ayah karena di luar sudah tidak aman lagi dan beberapa monster alien pun pasti akan mendekati mereka. Saat di dalam, Ar terkejut melihat ruang kerja sang ayah yang dipenuhi dengan catatan penting, CCTV, komunikasi radio, dan yang paling mengesankan adalah banyaknya percobaan alat bantu pendengaran yang sudah dimodif oleh sang ayah demi anaknya Ar. Itu bukti bahwa sang ayah sangat menyayanginya. Ar sedih akan hal itu atas apa yang dilakukan sang ayah. Ternyata berjuang keras bertahan hidup melindungi keluarga tercinta. Tiba-tiba nyala lampu terganggu. Itu membuktikan ada monster alien mendekat. Tak disangka monster alien mendekat menuruni tangga, mempertajam pendengarannya karena yang pertama kali didengar konslet monitor TV, ia langsung menyerangnya. Kemudian monster alien mendekati sang ibu dan Ar. Ar yang mengetahui bahwa monster alien memiliki kelemahan yaitu gangguan pendengaran frekuensi tinggi. Untuk itu Ar menyalakan alat itu. Hingga sang bayi menangis, Ar langsung menghidupkan alatnya dan mendekatkan ke mikrofon. Seketika itu, tubuh monster alien seperti menggigil dan tergeletak tak berdaya di sana. Monster alien kembali bangkit, menyerang mereka, namun langsung ditembak mati oleh sang ibu. Karena suara tembakan yang begitu keras, itu membuat monster alien yang lain berdatangan, dilihat dari kamera CCTV. Untuk itu, Ar memaksimalkan volume mikrofon, pengeras suara, dan akan menggunakan alat itu untuk membinasakan mereka semua. Tak lupa sang ibu siap dengan senjata shotgunnya yang siap membabi buta mereka. Tamat.